kasih-Mu. Kalau pada saat ini kami mau dengarkan firman-Mu, urapi hamba-Mu, sehingga waktu firman-Mu sampaikan, kami mengerti dan memahami bagaimana kami sepatutnya hidup. Di dalam nama Kristus kami sudah berdoa bersyukur. Amin. Saudaraku, hari ini kita belajar tentang tema yang hari ini, yaitu tentang permintaan kita yang terutama kepada Tuhan. Apa sih kita punya permohonan utama kepada Tuhan yang sangat penting hari ini. Saudara kasih Tuhan, untuk hal ini mari kita lihat firman Tuhan ya yang terambil di dalam Lukas pasal 11 ayat 10 sampai 13. Saya bacakan, karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. 11. Bagaimanakah di antara kamu jika anaknya minta ikan, daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepada jengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapa surga yang akan memberikan Roh Kudus kepada mereka meminta kepadanya. Dulu saya tidak begitu mengerti maksud ayat ini. Saya dulu cenderung mengartikan tentang kebutuhan jasmani. Tapi saya baca lagi ayat yang lain, kalau untuk jasmani jangan kamu khawatir apa yang kau makan, apa yang kau minum, apa yang pakai. Jadi rupanya ketika saya baca sampai 13 baru saya boleh mengerti bahwa tujuan Tuhan supaya kita betul-betul meminta yang terbaik, meminta yang paling utama, meminta yang sangat-sangat kita butuhkan. Kadang-kadang kita kurang mengerti apa kebutuhan kita utama, tapi Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita paling utama. Jadi dalam hal ini, untuk mendapatkan sesuatu yang paling utama dari Tuhan, ada satu tindakan. Tindakannya apa di sini tadi? Meminta, mengetuk, dan juga mencari. Jadi satu tindakan, kita tidak hanya cukup, yang penting terserah Tuhan. Jadi ada satu tindakan. Tindakan apa yang kita lakukan? Yaitu tadi meminta, menerima, mencari, mendapat, mengetuk baginya pintu dibukakan. Dan dalam hal ini, saudaraku, saya ingat untuk saya betul-betul meminta kepada Tuhan dalam hal ini, sehingga saya konsentrasi penuh untuk permohonan ini. Waktu saya duduk, saya ingat lagi ayat ini. Waktu saya berdiri, saya ingat lagi. Waktu saya berbaring, terus ingat ayat ini. Dan itu membuat kondisi saya betul-betul hancur hati, merindukan supaya apa yang Tuhan firmankan ini digenapi di dalam kehidupan saya. Dan saya terus berdoa. Dan sampai akhirnya suatu ketika saya mengalami bagaimana Roh Kudus berkuasa terhadap saya. Sehingga pada satu ibadah, saudaraku, di mana kami lagi sedang menyembah, tiba-tiba saya merasakan ada satu kegerakan yang luar biasa. Saya mulai menari-nari, berjingkrak-jingkrak, begitu sukacitanya rasanya pengalaman itu yang belum pernah saya alami sebelumnya. Dan itu saya alami. Dan inilah pengalaman yang baru bagi saya waktu itu. Bagaimana Roh Kudus berkuasa terhadap saya. Sehingga sejak itu saya berkata, Tuhan, aku siap jadi hamba-Mu. Karena Engkau sudah lengkapi aku dengan kuasa-Mu. Dan kuasa ini bukan sekedar teori, tapi pengalaman saya sendiri bagaimana bersama Tuhan, bagaimana Roh Kudus memimpin hidup saya. Saudaraku, hari ini, kenapa penting banget ini Roh Kudus ini? Kenapa bukan yang lain? Nah, di sini dalam Yohanes 14, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Roh Kudus ini adalah wujud oknum Allah, pribadi Allah sendiri, yaitu Roh Kudus yang menyertai kita selama-lamanya. Kenapa kita perlu disertai? Karena kita tahu bahwa tanpa penyertaan Tuhan kita tidak sanggup menghadapi segala situasi keadaan yang sedang terjadi. Karena kesanggupan itu dari Tuhan. Tapi lewat mana? Lewat Roh Kudus bekerja di dalam diri kita. Roh Kudus memimpin kita, Roh Kudus menguasai kita, sehingga saat kita rasanya susah untuk mengambil sebuah keputusan, tapi Roh Kudus itu membimbing kita sehingga kita bisa melewati segala masa-masa yang sulit.
Dikatakan di sini yaitu roh kebenaran. Dunia tidak menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tapi kamu mengenal dia. Ya, sebab ia mencintai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi Roh Kudus itu diam dalam kita, bukan hanya 1 minggu, bukan hanya 2 minggu, bukan, tapi selama-lamanya diam dalam kita. Nah, untuk hal ini saudaraku, kalau kita memahami bagaimana peran Roh Kudus, waduh, luar biasa kan. Roh Kudus itu memberikan kita yaitu kekuatan. Dia akan mengajarkan kita, dia akan mengingatkan kita dalam hal-hal yang sulit kita hadapi. Nah, kalau Roh Kudus mengajarkan kita, waduh, luar biasa. Itu benar mengatakan ia mengajarkan kamu segala sesuatu, ya, dan kamu akan semua yang telah kutakan padamu. Jadi Roh Kudus itu sangat berperan, sangat kita butuhkan. Ini yang kita perlu terus-menerus menjadi pusat kita, bagaimana Roh Kudus bekerja dari hari ke hari. Karena kita tahu, dalam mengikut Tuhan saja, tanpa Roh Kudus kita tidak mampu, tanpa Roh Kudus kita tidak sanggup, tidak kuat untuk menghadapi segala. Tapi bersama Tuhan melalui pribadi Roh Kudus, nah kita mampu melewati itu semua. Jadi makanya tadi kita meminta kepada Tuhan bukan hal-hal yang biasa, tapi yang paling utama menjadi kebutuhan kita, dan Tuhan tahu apa yang menjadi terutama kebutuhan kita, yaitu peran Roh Kudus dalam diri kita. Roh Kudus tinggal dalam diri kita setiap hari bersama dengan kita, memberikan kekuatan, kesanggupan. Hal ini saudaraku, maka dari hari ke hari mari kita fokuskan hati kita kepada peran Roh Kudus. Saudaraku, Roh Kudus ini memberikan kita hal-hal yang sulit kita hadapi sekalipun, tapi membuat kita mampu melewati itu semua. Saudaraku, ketika saya punya pengalaman pribadi bagaimana Roh Kudus bekerja dalam diri saya, itulah membuat saya tetap tegar dan tetap kuat dan tidak mudah digoyahkan dengan kondisi keadaan yang sedang berlangsung. Nah, tapi apa menjadi penghambat Roh Kudus bekerja? Yaitu keinginan daging. Kehendak itu perseteruan dengan Allah. Jadi kalau kehendak ini dia memang menghambat pekerjaan Roh Kudus. Nah, kadang-kadang kita bisa tidak peka kalau kehendak kita menonjol. Makanya perlunya kita puasa adalah supaya kehendak kita menciut dan kepekaan akan suara Roh Kudus dalam kita yang tinggal bersama kita, kita makin peka apa tindakan yang kita lakukan, apa yang kita harus kerjakan untuk ke depan. Nah, Roh Kudus membimbing kita, mengajarkan kita, mengingatkan segala sesuatu, sehingga kita satu pribadi yang tampil beda di tengah-tengah dunia sekarang ini. Kita tidak sama seperti orang lain pada umumnya, tapi kita adalah sebagai ambasador Allah, kita sebagai wakilnya Tuhan di muka bumi. Bersama Tuhan kita bisa membuktikan bahwa dia hidup dan berkuasa dan sampai hari ini menyertai setiap umatnya yang percaya kepadanya. Saudaraku, dengan pengalaman-pengalaman inilah membuat saya sampai hari ini. Sehingga katakan indah bersama Tuhan. Indah di sini bukan berarti tidak ada masalah. Indah di sini karena apa? Tuhan memberikan kesanggupan lewat Roh Kudus yang tinggal bersama saya. Kalau Tuhan memberikan juga kepada saya, Tuhan juga memberikan kepada saudara bagaimana pengalaman bersama Tuhan lewat Roh Kudus bekerja, sehingga hari-hari yang indah di sini tidak berbicara tentang indah secara hal jasmani, tapi indah secara rohani. Kita mengalami satu pengalaman alam roh. Nah, ini yang luar biasa. Jadi kita tidak merasa sendiri, kita tidak merasa ditinggalkan, tapi bersama dengan Tuhan. Mungkin teman-teman kita bisa meninggalkan kita, sahabat kita bisa meninggalkan kita, tapi janji Tuhan tetap ya dan amin, yaitu bersama dengan kita, memberikan kita kemampuan, kesanggupan. Nah, saudaraku, dalam hari ini saya sungguh menyadari betapa pentingnya peran Roh Kudus dalam saya. Karena tanpa Roh Kudus tidak mampu menghadapi segala situasi keadaan. Kadang-kadang hal yang sukar ini secara akal manusia kita tidak bisa melakukannya, tetapi Roh Kudus memberikan pencerahan dalam akal pikiran kita, memberikan penjelasan kepada kita, sehingga dari hari-hari kita akan bekerja luar biasa. Makanya saudaraku, the power of love ini, di mana love ada untuk meningkatkan setiap potensi orang percaya ke arah tujuan Kristus, bahkan juga supaya Roh Kudus bekerja lagi, di dalam lagi. Karena apa? Karena Roh Kudus ini bekerja dalam diri kita supaya benar-benar
tindakan-tindakan kita bukan menurut apa yang kita mau, tapi apa yang menurut Tuhan. Nah, ini yang penting. Apa menurut Tuhan. Jadi menurut Tuhan itu adalah ya dan amin. Tapi menurut kita belum tentu menurut Tuhan. Tapi menurut Tuhan itu sudah jelas satu kebenaran yang kita perlu lakukan. Nah, dari mana kita tahu? Maka kita perlu secara pribadi membangun hubungan dengan Roh Kudus. Maka permintaan kita terhadap Roh Kudus bukan yang lain, bukan hal materi, tapi Roh Kudus membimbing kita kepada tujuan-tujuan Tuhan. Maka saya percaya semua yang tergabung dalam The Power of Love ini akan mengalami satu pengalaman bagaimana Roh Kudus membimbing, memberikan kekuatan, kesanggupan, bahkan untuk ke depan lagi, di mana pekerjaan Tuhan lewat The Power of ini akan menjadi lebih dahsyat lagi ke arah tujuan-tujuan Tuhan. Sehingga kita semua berkualitas, bukan sekedar peserta-peserta biasa, tapi kita menjadi peserta-peserta dan kita terlibat mengambil bagian pekerjaan Tuhan dalamnya. Sehingga luar biasa dan nama Tuhan dimuliakan melalui kehidupan kita. Saudaraku, inilah satu gambaran hari ini. Kenapa pentingnya Roh Kudus dalam diri kita? Supaya benar-benar kita mengalami bagaimana Roh Kudus memimpin kita. Bukan secara teori, bukan hanya sekedar pengetahuan, tapi pengalaman pribadi kita bersama Tuhan dan Roh Kudus memimpin kita, membuat kita katakan sungguh indah bersama Tuhan. Dan kesaksian kita tidak bisa dibantah oleh siapapun, karena memang kita alami sendiri. Inilah satu hal yang luar biasa. Kalau hanya pengetahuan, banyak orang lebih pintar dari kita, tapi Roh Kudus memberikan kita suatu hal yang luar biasa, mengajarkan kita, membimbing kita, memberikan sanggupan bagi kita dalam banyak hal, sehingga melalui pekerjaan Tuhan The Power of ini kita mampu mengerjakan perkara-perkara besar. Bukan kita, tapi Roh Kudus bekerja di dalam diri kita. Roh Kudus memimpin kita dari hari ke hari. Tanpa Roh Kudus kita tidak mampu dan tidak sanggup mengerjakan apapun. Nah, hari ini mari kita berdoa. Firman Tuhan yang kita berusaha dengan Bapa dalam surga, hamba-Mu sangat singkat untuk menyampaikan firman-Mu, tetapi Roh Kudus terus bekerja dalam diri kami, membuat kami orang yang mampu, orang yang tangguh menghadapi banyak hal. Kami kuat karena bersama Tuhan. Di luar Tuhan kami tidak mampu dan tidak kuat. Terima kasih Tuhan. Inilah firman yang kami dengar hari ini. Menjadi kekuatan bagi kami agar dari hari ke hari kami akan tampil beda daripada orang-orang lain pada umumnya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan kembali kepada Ibu Tiar. Selanjutnya silakan Ibu Tiar. Baik, terima kasih Pastor Surbakti untuk firman Tuhan yang luar biasa pagi hari ini. Di mana kita diingatkan kita tanpa Roh Kudus tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, jadi untuk itu mari kita respon firman Tuhan. Kita minta Roh Kudus menyertai kita, tinggal bersama dengan kita dan kita di dalam Dia. Sehingga kita bisa melakukan tugas-tugas yang walaupun secara kasat mata sepertinya kita tidak mampu, tapi kalau bersama Tuhan ada penyertaan Roh Kudus, maka Tuhan akan mampukan kita melakukannya dan menanggung segala cobaan, segala tantangan yang kita hadapi hari lepas hari. Terima kasih buat pagi hari ini, buat kita, kehadiran kita semua. Sekali lagi kami umumkan juga, maaf ada gangguan sedikit di link kita, tapi saya percaya itu tidak mengurangi sukacita kita untuk tetap bisa mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sekarang waktunya kita untuk kesaksian. Mungkin ada Bapak Ibu yang mau menceritakan penyertaan Tuhan atau kasih sayang Tuhan yang berkaitan dengan hubungan firman Tuhan pagi hari ini. Kami persilakan Bapak Ibu. Satu orang saja. Ada yang mau bersaksi, Bapak Ibu? Ya, silakan itu. Puji Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini kembali mengingatkan kita bahwa kuasa Roh Kudus itu dahsyat, ajaib. Amen. Jadi saya sampai kalau begini merinding karena saya mengingat begitu banyak peran Roh Kudus dalam hidup saya. Saya sebagai ibu rumah tangga yang single parent mengambil satu keputusan yang tepat. Ya, banyak alternatif ya. Tapi Roh Kudus mengingatkan ini loh.
Dan bahkan kadang-kadang kita di dalam setiap interaksi kita dengan saudara-saudara kita, bahkan mungkin anak buah kita, di bawah kita sanggup minta maaf, kita sanggup minta maaf. Nah, di dalam satu peristiwa saya mengalami satu penghinaan, tapi kami jadi terjadi percakapan. Terus saya pikir-pikir, Roh Kudus mendesak hati saya langsung. Kau minta maaf, kau kurang penguasaan diri. Kenapa kau ladeni orang yang begituan? Minta maaf. Saya masa minta maaf saya Tuhan. Orang dia loh level anak saya, cucu saya. Kenapa saya harus minta maaf? Yang memulai perang juga, argumentasinya juga dia. Bukan saya Tuhan. Nah terus kau minta maaf. Kau harus, kau kurang penguasaan diri. Wah, bagaimana caranya Tuhan aku minta maaf dengan dia? Dalam percakapan kami melalui HP, bukan tatap muka, melalui HP. Oh, saya langsung bilang, "Woi, berhenti. Saya jadi bodoh ya. Maaf ya, Tante ya." Saya dipanggil Tante biasanya, Inang muda. "Maaf Tante ya." Saya bilang, "Saya meladeni orang bodoh." Saya bilang, "Saya jadi bodoh. Maaf ya, maafkan." "Oh ya, aku juga minta maaf," dia bilang. "Selama ini aku minta didoakan sama Tante. Kenapa saya jadi begini? Ya wes, nggak apa-apa, kita saling memaafkan. Saya juga kurang penguasaan diri. Karena apa? Saya meladeni kau. Padahal saya tahu kau bodoh," saya bilang. "Saya tidak mau jadi orang bodoh. Maka kita satu sama lain saling memaafkan. Mungkin kamu emosi dalam usiamu yang masih muda, saya juga meladeni kau, saya minta maaf." Dan saya sangat terkesan di situ, yang tidak pantasnya saya minta maaf, padahal dia yang memulai. Tapi saya, puji Tuhan, itulah Roh Kudus. Apalagi dalam soal-soal genting, soal-soal harus kita berhadapan ke kiri apa ke kanan, gitu ya. Buah si malakama, maksudnya kalau ini ibunya mati, kalau ini bapaknya mati, yang mana Tuhan? Beri aku kekuatan, beri aku pencerahan. Apa yang menjadi keputusan ini yang baik untuk saya, untuk kedepannya Tuhan. Karena saya tidak ada. Manusia terkutuklah orang yang mengandalkan Tuhan. Saya minta advice dari siapapun, ya kadang-kadang menyesatkan. Tetapi kalau Roh Kudus itu memberikan kita pencerahan, ini loh jalannya. Oh, ke kiri apa ke kanan Tuhan? Tunjukkan aku jalanmu, Roh Kudus. Sehingga saya kalau berbicara dengan anak saya, dengan siapapun, selalu saya berdoa, Tuhan, Roh Kudus, tuntun aku di dalam kebenaran itu. Apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya katakan sama dia, supaya dia bertobat. Itu aja. Saya menyampaikan Injil itu kepada siapa. Karena banyak saudara-saudara kita rajin ke gereja, pokoknya ibadah. Tapi kelakuannya onar. Tapi bagaimana saya Tuhan? Misi saya bukan menunjukkan saya orang rohani, tidak. Misi saya bagaimana supaya dia bertobat. Roh Kudus tuntun, gugah hatinya, gugah. Kalau orang Batak dibilang bukbahi tarak toknai Tuhan. Maksudnya bukbahi itu diguncangkan hatinya, dia tidak gelisah. Dia tidak aman, dia gelisah melakukan itu, mengatakan itu. Lalu dia bertobat. Kalau hanya dibasulah. Tapi kalau orang Batak bilang lebih bukbahi tartoknya, diguncangkan hati nuraninya supaya dia mengetahui kebenaran itu. Itulah kuasa Roh Kudus itu, kalau saya bilang sangat dahsyat. Makanya dikatakan orang yang menghujat Roh Kudus itu tidak akan bisa diampuni. Itu sampai sekarang saya bertanya, gimana Tuhan menghujat Roh Kudus? Bagaimana itu saya selama ini mengagungkan Roh Kudus? Kenapa? Kapan saya Tuhan? Di mana saya menghujat Roh Kudus? Nah, tapi seperti Pak Surbakti bilang, kalau kita banyak membaca firman Tuhan, oh di sini letaknya. Sudah tahu kebenaran, sudah banyak yang sudah kita alami kuasa Roh Kudus. Kita masih jatuh lagi, terpeleset karena mengagungkan ego kita, mendahulukan ego kita. Tapi kalau Roh Kudus kita taruh di depan, Roh Kudus tuntun saya, itu sangat dahsyat.
Seperti Raja Daud juga. Jangan ambil rohmu dari aku, Tuhan, kata Daud pada Tuhannya waktu dia berdoa. Memang Roh Kudus itu adalah satu kekuatan di dalam diri kita, karena Roh Kudus itu sudah diberi permanen buat kita bagi orang yang sudah terima Tuhan Yesus. Begitu kira-kira pengalaman saya, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Christina Limbong buat kesaksiannya ya. Tetaplah berserah kepada Tuhan dan kita terus berproses belajar dan belajar sampai akhir menutup mata. Ya, saya Bapak Ibu juga pagi hari ini bagi saya itu ada pekerjaan Roh Kudus ya. Jadi saya kesaksiannya tadi malam hari ini mestinya yang bertugas itu adalah Bapak Saud Mertua Lubis yang jadi WL. Nah, saya tadi malam jam 11 jam 10 ya, tengah 11 saya dapat WA, saya udah sempat tertidur. Begitu saya dengar bunyi tangting-tangting handphone saya, kemudian saya buka. Rupanya salah satu Bapak Saud WA saya. Dia bilang, "Salam Ibu, tolong carikan pengganti saya untuk WL besok. Saya masih di jalan dari Jambi menuju Jakarta. Saya takut tidak terkejar," gitu. Wah, saya baca itu jujur, saya sebagai koordinator, waduh, malam begini siapa yang saya hubungin ya? Udah tengah 11 kan? Nah terus, tapi saya tenang, saya bilang berdoa. Saya dalam hati kecil saya begini ya, kalau nggak ada nanti yang saya minta tolongin ya terakhir pasti paling saya gitu ya. Nah tapi saya berusaha berdoa, saya bilang begini, Tuhan kasih tahu siapa ya yang bisa saya hubungin. Kemudian kan WL yang biasa saya unjuk minggu itu nongol di pikiran saya sambil saya berdoa. Nah terus Tuhan ingatkan, Bu Hani saja gitu ya. Nah kemudian saya hubungin Bu Hani, saya lihat udah mati, wifi-nya udah nggak hidup lagi. Wah galau juga saya, Tuhan udah nggak hidup lagi nih, gimana? Tapi Tuhan beri hikmat, chat aja, nanti besok kamu telepon lagi. Udah saya chat itu jam berapa? Jam 10.55 ya Bu Hani ya. Saya bilang, "Salam Bu Hani, saya minta tolong," saya ceritakan lah Pak Saud bla 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 gitu kan. Nah terus saya berdoa, Tuhan besok Bu Hani jangan sampai nggak bangun gitu. Itu benar-benar tadi malam Pak Surbakti juga saya lihat handphonenya sudah off semua, pokoknya the power of love udah tidur itu jam 11:30. Saya bilang, Tuhan, tapi saya percaya besok ada kasih karunia. Kemudian pagi-pagi jam 4:40 saya miss call Bu Hani biar bangun kan, teng terus baru saya mandi, saya pulang dari sana dia jawab, "Oke lah Bu," aduh puji Tuhan gitu ya. Nah kemudian udah begitu kita udah masuk jus sama Bu Hani, tiba-tiba lagi the power of love kata Bu Hani, "Pak itu ada tulisan," saya nggak bisa ngelihat itu. Jujur, kalau Pak Mertua mungkin tadi pagi yang jadi WL itu tidak terdeteksi. Biasanya kalau begitu Bu Hani agak telat masuknya. Saya udah tahu, udah baca itu kan. Saya bilang, wah, saya galau lagi. Wah, apalagi nih? Saya doa lagi, Tuhan, janganlah sampai. Kata Pak Surbakti, semoga ada kasih karunia. Nah, kita berharap nih kan. Nah, terus itulah kejadian hari ini. Jadi di balik semua kegalauan mulai tadi malam Tuhan izinkan, tapi ada satu yang Tuhan lindungi. Ya kan, kenapa? Jadi terdeteksi kalau hari ini memang link itu ada bermasalah, sedikit ada gangguan. Bu Hani bilang, "Pak, ada gini. Bu Tiar nampak nggak?" Saya nggak nampak. Saya pakai handphone gitu ya. Nah terus katanya, "Oh ya udah kalau gitu nanti umumin di chatbox ya," kata Bu Hani. Nah itulah pekerjaan Roh Kudus hari ini. Yang jelas hari ini kita tetap beribadah itu karena Tuhan mengasihi kita. Roh Kudus masih bekerja untuk the power of love. Dan itu bagi saya amazing ya. Sekali lagi makasih buat semuanya. Tetap semangat dalam Tuhan. Pokoknya kalau Roh Kudus bekerja, tidak ada yang mustahil. Semua boleh berjalan dengan baik. Itu dari saya. Jadi terima kasih buat pagi hari ini. Pak, mungkin kita nggak usah breakout room ya Pak ya, 2 syafaat saja ya Pak ya. Ya, oke, langsung 2 syafaat saja. Siapa yang? Baik, saya minta 2 syafaat pagi hari ini. Dengan hormat ada Bu Roni, masih ada Bu Roni? Ada. Bu Roni si Hombing, silakan berdoa untuk 2 syafaat apa yang Tuhan taruh di hati Bu Roni pada pagi hari ini. Saya percaya nanti ditutup doa berkat oleh Bapak Pastor Surbakti dan Bapak terima kasih oleh Bu Hani. Silakan Bu Roni si Hombing. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami boleh rasakan kehadiran-Mu nyata dalam hidup kami di pagi hari ini. Di room ini Tuhan, kami tahu dan kami memahami bahwa Engkau sedang melakukan yang terbaik bagi kami. Engkau menghargai setiap usaha. Kami berusaha di pagi hari ini Tuhan untuk boleh bersekutu dengan-Mu,
Walau kami harus melalui beberapa tahapan dalam tantangan-tantangan, tapi Roh-Mu bekerja luar biasa di hati kami sehingga sukacita itu menjadi milik kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam kesehatan kami, satu roh berdoa di pagi hari ini, kiranya Engkau memenuhi kami dengan hikmat-Mu, sehingga hari ini, hari Minggu, hari yang kudus ini, boleh kami menikmati kebersamaan kami Tuhan dengan orang-orang yang mengasihi-Mu di dalam gereja dan ibadah kami masing-masing. Terima kasih Bapa di sorga, kami boleh tetap Tuhan merasakan kebersamaan di The Power of Love ini Tuhan. Kami saling bisa membangun cinta kasih-Mu, kami boleh saling merasakan kasih-Mu, saling bersaksi Tuhan untuk mengatakan bahwa Engkau benar-benar hebat dalam hidup kami. Kau beri kami Tuhan roh kesetiaan untuk boleh memahami arti panggilan seutuhnya dalam hidup kami. Berkati senantiasa The Power of Love Tuhan menjadi rumah pemulihan bagi banyak orang. Ditembakkan orang-orang yang setia, orang-orang yang mau mencari Engkau dengan sungguh-sungguh di grup ini. Berkati Bapak Surbakti yang selalu setia Tuhan untuk mengiring Tuhan dari talenta-talenta yang Kau tambah-tambahkan kepada beliau. Dia tetap boleh bertahan dalam kesetiaannya untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Demikian juga Tuhan semua yang mengambil bagian, pengurus-pengurus di The Power of Love, biarlah roh kesetiaan menjadi milik mereka. Demikian juga Tuhan kesungguhan hati, Tuhan akan perkirakan itu semuanya. Tuhan tidak akan mau berutang kepada umatnya. Kami percaya hidup mereka akan semakin dipulihkan. Ditambah-tambahkan Tuhan hikmat ke dalam hidup mereka. Anak cucu diberkati, pelayanan diberkati, kesehatan juga diberkati. Lebih daripada yang kami pikirkan, Tuhan sedang kerjakan bagi kehidupan kami masing-masing. Kesehatan menjadi bagian kami semuanya yang ada di grup ini Tuhan. Khususnya pengurus keluarga Bapak Surbakti, Ibu Agnes akan semakin dipulihkan kesetiaan yang menjadi bagiannya. Dengan kehidupan yang terbatas, dia boleh bekerja menggugah pikiran kami Tuhan. Tuhan bersuara melalui beliau sehingga kami boleh terjangkau dengan keterbatasannya. Terima kasih Bapak di surga. Ibu Lia diberkati, Ibu Hani diberkati, dan semua kami yang ada di Zoom ini. Kami tetap dipulihkan oleh Tuhan, dijamah oleh Tuhan, dijangkau oleh Tuhan. Tuhan, apa yang menjadi rencanamu untuk kami semuanya untuk menuntaskan amanat agungmu, itulah kehendak-Mu dalam hidup kami. Kami serahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kiranya aman, damai, sejahtera ada di negara ini. Orang-orang yang radikal dan juga semua unsur-unsur yang mau merongrong keamanan dan juga dasar negara Pancasila di negara ini Tuhan, kami tolak dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga tiang doa orang-orang yang percaya kepadamu akan menjadi sebuah pertimbangan bagimu. Negara kami akan aman, damai, sejahtera dalam kendali-Mu. Berkati juga kepala negara kami Tuhan, Presiden Joko Widodo, sosok yang rendah hati, yang boleh memimpin negara kami dengan setulus hatinya. Itu adalah rancangan-Mu. Berkati setiap apa yang menjadi programnya, berkati setiap langkah-langkah pelayanan dan menyertai keluarganya dan juga wakil presiden kami. Semua jawatan-jawatan di negara ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang berotoritas dalam semuanya. Ini hidup kami Tuhan, kami rindu dunia yang damai, negara yang damai, hidup yang damai, dan juga orang-orang damai Kau pertemukan dengan kami Tuhan. Penyerapan kami di pagi hari ini, kesaksian-kesaksian yang ada juga itu akan membangun iman percaya kami. Kami juga boleh di lain kali akan bersaksi tentang kebaikan-Mu. Kau membagi berkat-Mu Tuhan, melimpah bagi kami. Hidup kami, ekonomi kami di atas rata-rata. Kami percaya Tuhan cukupkan. Tuhan, kami yakin hanya Kau yang sanggup pulihkan kami. Hidup dan permohonan kami di pagi hari ini. Kami kembali ke pelayanan kami, kembali ke dalam keluarga kami. Untuk hari ini Tuhan, Kau tetap menjamin keselamatan kami, kecukupan kami, dan pelayanan kami. Mulut, bibir, dan lidah kami diurapi oleh Tuhan ketika kami pagi ini mengambil bagian dalam pelayanan. Ini hidup kami Tuhan, semuanya kami persembahkan dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Kami berdoa. Amin.